Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggana Boy Wardono dengan NIM B100240484 dari kelas G. Di sini saya akan menganalisis likuiditas dan efisiensi kas pada perusahaan Indomobil Sukses Internasional Tbk. Yang pertama, perhitungan rasio likuiditas. Ada dua, current ratio sama quick ratio. Yang pertama kita bahas current rasionya. Di sini kita punya laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024 dengan total aset lancar dan liabilitas jangka panjang. Nah, total aset ini kita dapat dari penjumlahan kas, piutang, persediaan, uang muka, beban-beban. Nah, sedangkan liabilitas jangka pendeknya perhitungan dari utang usaha. Di sini kita punya rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Tahun 2022 19 triliun 875 miliar 87 juta dibagi 27 triliun 766 miliar 84 juta itu menghasilkan 0,72 kali. Nah, tahun 2023 dengan aset lancar 25 triliun 60 miliar 424 juta dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya yaitu sebesar 28 triliun 847 miliar 876 juta itu menghasilkan 0,87 kali. Tahun 2024-nya 27 triliun 349 miliar 812 juta dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya 31 triliun 520 miliar 447 juta itu menghasilkan 0,62 kali. Berdasarkan laporan keuangan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk secara periode 2022 sampai 2024, nilai current rasio perusahaan selalu berada di bawah angka 1, artinya setiap rupiah 1 kewajiban jangka pendek tidak sepenuhnya dipotong oleh rupiah 1 aset lancar. Walaupun demikian, terdapat perbaikan dari tahun 2022 ke 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Namun pada tahun 2024, rasio tersebut cenderung stagnan sehingga perbaikan likuiditas belum berlanjut secara signifikan. Secara umum, kondisi ini mengidentifikasi bahwa likuiditas perusahaan tergolong ketat dan perusahaan masih tergantung pada perputaran kas yang cepat atau sumber pendanaan lain untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, yang kedua, kita bahas quick ratio dengan di sini ada tahun 2022 sampai 2024, ada laporan total aset lancar, persediaan, liabilitas jangka pendek. Nah, persediaan itu diambil langsung dari neraca. Di sini kita punya rumus quick ratio, aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Tahun 2022, 19 triliun 875 miliar 87 juta dikurangi persediaan 3 triliun 997 miliar 536 juta dibagi liabilitas jangka pendeknya 27 triliun 766 miliar 84 juta itu menghasilkan 0,57 kali. Tahun 2023 25 triliun 60 miliar 424 juta dikurangin persediaan 6 triliun 329 miliar 670 juta dibagi liabilitas jangka pendeknya 28 triliun 847 miliar 876 juta menghasilkan 0,65 kali. Tahun 2024-nya aset lancarnya 27 triliun 349 miliar 812 juta dikurangin 7 triliun 845 miliar 266 juta dibagi liabilitas jangka pendeknya 31 triliun 520 miliar 447 juta menghasilkan 0,62 kali. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa quick ratio perusahaan lebih rendah dibandingkan current ratio dan juga berada di bawah angka 1 selama 3 tahun terakhir. Hal ini berarti bahwa tanpa penjualan persediaan, perusahaan
belum mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi tersebut menandakan bahwa persediaan memegang peran besar dalam struktur aset lancar perusahaan pada industri otomotif dan pembiayaan seperti Indomobil. Hal ini masih tergolong wajar, namun demikian quick ratio yang rendah dapat menunjukkan adanya rasio likuiditas apabila persediaan tidak cepat terjual atau piutang terlambat tertagih. Nah, berdasarkan hasil current ratio dan quick ratio selama periode 2022 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas PT Indomobil Sukses International Tbk belum berada pada tingkat yang ideal. Meskipun tidak menunjukkan tanda krisis kas secara langsung, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek dan memiliki ketergantungan terhadap percepatan penagihan piutang, penjualan persediaan, dan pendanaan eksternal utang jangka pendek. Nah, selanjutnya ada analisis arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas operasi pada tahun 2022 itu positif sebesar 1,9 triliun. Arus kas operasi 2023-nya itu negatif 352,9 miliar. Arus kas operasi 2024 ya positif namun fluktuatif. Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang belum stabil pada tahun 2022 dan 2024. Arus kas operasi berada pada posisi positif yang menandakan bahwa kegiatan operasi mampu menghasilkan kas. Namun, pada tahun 2023, arus kas operasi mengalami kondisi negatif meskipun perusahaan mencatat laba akibat peningkatan piutang dan persediaan yang menyebabkan kas belum terrealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa operasi perusahaan belum secara konsisten menghasilkan kas yang sehat dan masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan modal kerja. Nah, selanjutnya identifikasi kebijakan investasi dan pendanaan perusahaan dari arus kas investasi dan pendanaan. Di sini kita bahas arus kas investasinya terlebih dahulu. Di sini kita punya laporannya tahun 2022 sampai 2024. Arus kas investasi itu dapat dari perhitungan perolehan atau pembelian aset tepat dengan penerimaan dari penjualan aset tetap. Itu tahun 2022-nya kita mempunyai nilai 2,29 triliun, tahun 2023-nya 2,99 triliun, tahun 2024-nya itu kurang lebih 3,10 triliun. Arus kas dari aktivitas investasi perusahaan selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan nilai negatif yang terutama disebabkan oleh pengeluaran untuk pembelian aset tetap dan investasi jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa perusahaan secara aktif mengalokasikan dananya untuk pengembangan usaha sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan cukup agresif dalam melakukan investasi dan tidak berfokus pada penjualan aset. Nah, selanjutnya arus kas pendanaan itu dapat dari perhitungan penerimaan pinjaman bank dan pembiayaan dengan pembayaran pinjaman dan obligasi. Nah, pada tahun 2022 kita dapat nilai 1,99 triliun. 2023-nya itu 2,38 triliun. Tahun 2024-nya kurang lebih 2,50 triliun. Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bahwa perusahaan masih menerima kas dari penambahan peminjaman meskipun tetap melakukan pembayaran sebagian utang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum memprioritaskan pelunasan utang, melainkan masih mengandalkan pendanaan eksternal untuk mendukung operasional dan pembiayaan investasinya. Jadi, berdasarkan arus kas investasi dan pendanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi secara agresif dibandingkan melunasi utang.
Perusahaan belum memprioritaskan pelunasan hutang secara besar-besaran karena masih menambah pinjaman untuk mendukung pengembangan usaha. Kondisi ini bisa mendorong pertumbuhan perusahaan, tetapi juga berisiko terhadap likuiditas jika arus kas operasional tidak stabil. Nah, selanjutnya, berdasarkan temuan saya, bagaimana kondisi likuiditas perusahaan? Berdasarkan analisis rasio likuiditas, kurang rasio dan quick rasio, serta laporan arus kas selama periode 2022 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas PT Indomobil Sukses Internasional Tbk berada dalam kondisi relatif ketat. Hal ini tercermin dari nilai kurang rasio dan quick rasio yang secara konsisten berada di bawah angka 1, yang menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban jangka pendek. Meskipun terdapat perbaikan likuiditas pada tahun 2022 ke 2023, kondisi tersebut belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan cenderung stagnan pada tahun 2024. Rendahnya quick rasio juga mengindikasikan bahwa perusahaan cukup tergantung pada persediaan dan piutang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apakah terdapat tanda-tanda masalah kas? Secara umum, tidak terdapat indikasi krisis kas yang serius karena perusahaan masih mampu menjalankan aktivitas operasional dan menunjukkan kewajiban keuangannya. Namun demikian, terdapat beberapa sinyal peringatan early warning yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Arus kas dari aktivitas operasi yang negatif pada tahun 2023, meskipun perusahaan mencatat laba bersih yang menunjukkan bahwa laba belum sepenuhnya dikonversi menjadi kas. 2. Ketergantungan pada pendanaan eksternal tercermin dari arus kas pendanaan yang positif selama 3 tahun berturut-turut. 3. Tekanan likuiditas jangka pendek akibat besarnya kewajiban lancar dibandingkan aset lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan menghadapi resiko tekanan kas jangka pendek meskipun belum berada pada kondisi bermasalah secara akut. Nah, saran sederhana untuk memperbaiki masalah kas. Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaiki manajemen kas antara lain: 1. Mempercepat penagihan piutang, khususnya piutang pembiayaan, agar arus kas dari aktivitas operasi menjadi lebih stabil. 2. Mengendalikan tingkat persediaan sehingga dana tidak terlalu lama terikat dalam bentuk stok barang. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada utang jangka pendek dengan melakukan restrukturisasi atau pembiayaan ulang ke jangka panjang. Yang keempat, menyelaraskan ekspansi investasi dengan kemampuan kas operasi agar kebutuhan kas tidak terus-menerus ditopang oleh pendanaan eksternal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.